Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack dot antum ente semua. Jangan lupa subrek, like, dan share YouTube DFM 103.4 DFM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi sehat bersama Humanika Consulting karena kita mau ngomongin mengenai menghadapi bisik-bisik tetangga ini bersama Mbak Ruri Puji Santoso MPSI, psikolog dari Humanika Consulting. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Mbak Ruri. Waalaikumsalam Mbak Stella. Selamat pagi. Pagi, apa kabar Mbak Ruri? Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Stella sehat ya? Sehat alhamdulillah, sama nggak diomongin tetangga. Janganlah Mbak diomongin. Kalau diomongin yang enak-enak aja biar happy. Iya harusnya ya. Tapi kan banyak tuh tetangga nyinyir. Kenapa sih dinyinyirin gitu ya? Iya, kenapa sih? Alasan apa sih yang buat seseorang tuh suka nyinyir atau komentar negatif tuh apa sih? Emang apa dasarnya? Apa karakternya atau gimana nih, Mbak? Enggak sih Mbak. Sebenarnya kan tergantung karakternya ya. Kalau saya sih lebih kepada kalau orang mau nyinyir, orang mau ngomong itu kan sebenarnya hak orang ya, hak masing-masing individu ya. Tapi yang jadi masalah kenapa sih harus dimasukin hati gitu ya? Karena itu kan nggak penting gitu ya. Itu kan nggak penting bagi hidup kita misalnya. Meskipun emang kan sakit tuh secara psikologis, saya kan sedih, saya apa. Tapi coba deh lihat dari sisi yang lain. Itu ada benefitnya nggak sih? Ada dampak positifnya nggak sih bagi kita? Kalau memang nggak ada, kenapa harus diambil hati, kenapa harus diambil pusing gitu loh, karena nanti dampaknya banyak. Oke. Jadi sebenarnya bukan masalah nyinyir orang, tapi cara kita menghadapinya gitu ya Mbak Duri ya? Iya, karena kalau kita kan nggak bisa menyetop orang lain ya, kenapa sih orang ini senangnya ngomongin si A, si B, kita kan nggak bisa stop itu karena memang itu haknya mereka. Tapi kembali lagi sama kitanya nih Mbak Stella, mau dimasukin hati cuma numpang lewat di kepala atau gimana gitu ya. Kalau saya sih lebih pilih ya udahlah masukin kuping kanan keluar lagi kuping kiri gitu loh. Iya. Jadi kayak lagu ya Mbak Ruri ya. Lo ngomongin gue bodo amat gitu ya Mbak Ruri ya. Tapi nih jangan-jangan ini kan kalau kita yang dinyinyirin, tapi jangan-jangan kita secara nggak sadar nih jadi orang yang suka nyinyir. Benar nggak Mbak Ruri? Ini kan juga harus kita waspadai. Ya? Iya, kita harus waspadai kan. Nah, apa sih tanda atau ciri orang yang hobinya suka nyinyir? Sebenarnya kalau saya lebih senang ngebalikin lagi dulu ya Mbak Stella. Kenapa sih orang tuh suka nyinyir? Berarti kan ada something wrong nih sama dirinya dia. Sesuatu hal atau masalah yang sebenarnya dia belum bisa selesaikan. Jadi dengan dia melakukan seperti itu tadi, dia paling tidak gitu ya, bisa mungkin ya misalnya relasi sosialnya dia terbatas, dia nggak bisa bergaul dengan orang yang levelnya mungkin sama seperti dia. Nah caranya dia salah, dengan melakukan nyinyir itu dia berharap bisa diterima oleh lingkungan, salah satunya itu. Atau misalnya di rumah suaminya galak gitu ya, terusnya dia nggak bisa ngomong, sehingga tadi kalau dia kumpul sama teman-temannya baru keluar gitu. Kalau misalnya masalah gender, kenapa lebih banyak wanita daripada pria yang suka nyinyir? Benar nggak Mbak Ruri? Tadi Mbak Ruri sempat nih, ini biasanya kan wanita gitu kan, berarti kan lebih banyak wanita daripada pria yang suka nyinyir. Ya, rata-rata demikian. Tapi jangan salah Mbak, ada juga laki-laki yang suka nyinyir tuh banyak juga Mbak. Kalau laki-laki mungkin kan memang beda ya dengan perempuan ya. Kalau perempuan itu memang kalau yang tidak bekerja kan lebih banyak, kalau nyinyir itu kan kebanyakan perempuan-perempuan yang memang jarang beraktivitas ya. Kalau memang dia beraktivitas, load-nya dia untuk bisa bisik-bisik dengan teman-temannya itu agak kurang. Kemudian juga kenapa banyaknya perempuan? Karena tadi perempuan itu kan lebih merasa kalau dia sudah bisa sharing dengan temannya lebih dekat, itu kan lebih nyaman. Sementara kalau laki-laki lebih menggunakan logikanya. Mau nyinyirin begini, mau ngomongin orang begini, dia udah malu nggak ya, nanti gimana nggak ya. Tapi bukan berarti laki-laki nggak pernah nyinyir loh Mbak. Laki-laki juga bisa nyinyir loh. Mungkin nggak sih Mbak Ruri, mungkin ketika dia kecil dia sendiri juga suka dinyinyirin sama orang tua gitu kan. Kalau tadi kan faktor lingkungan. Kalau dari faktor pola asuh bisa nggak?
salah satunya itu. Mungkin ya Karena dari didikan kecil. Saya nggak mau melupakan teori perkembangan ya, karena kalau kita bicara nyinyir, berarti kan kita bicaranya manusia, gitu ya. Kita bicaranya manusia. Nah, kalau kita bicaranya perkembangan tadi, manusia ini sebenarnya yang utamanya adalah lingkungan rumah dulu, baru lingkungan sekitarnya. Kalau ternyata lingkungan rumahnya baik, gitu ya, orang tuanya memang sportif, tidak pernah melakukan itu, tidak memberikan contoh, kemudian di backup dengan lingkungan yang baik, pasti anaknya nggak suka nyinyir nanti gedenya. Tapi kalau misalnya orang tuanya ngasih contohnya yang nggak bagus, anaknya ngeliat, anaknya mendengar, lingkungannya support, suka ngumpul rame-rame, ngomongin si A, si B, si C gitu ya. Akhirnya anak tadi pastinya juga tumbuh menjadi seperti yang tadi Mbak, seperti lingkungannya dan juga keluarganya sih Mbak. Mencegah diri sendiri supaya nggak ikutan gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka dipancing kan, nggak sadar. Tapi ingat lagi Mbak, kenapa sih kita mudah kepancing sama orang lain? Nah, artinya kalau kita mudah terpancing kan pengendalian diri kita bagaimana? Jangan sampai saat mudah terpancing, akhirnya rahasia kita yang kebongkar. Itu kan bahaya ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang suka ngumpul-ngumpul ngomongin orang, kita sudah tahu gitu ya bahwa kalau si A, si B, si C kumpul pasti ada yang diomongin. Kita tahu tuh. Apalagi kalau kita suaranya udah makin mengecil tuh suaranya tuh. Kalau suaranya makin mengecil gitu, itu berarti lebih serius tuh. Obrolannya pasti lebih jelek-jelekin banget. Katanya kan gitu kan, lagi viral gitu. Kalau lagi pada ngumpul gitu kan, terus suaranya tiba-tiba mengecil, itu berarti makin jelek gitu orang jelekinnya. Katanya kan gitu ya Mbak Duri. Tapi balik lagi sih Mbak, kita tahu itu ya, dia mau suaranya gede kek, mau suaranya kecil kek, perlu nggak sih, tanya deh sama diri kita, perlu nggak sih kita gabung? Karena kan kita sebenarnya punya tanggung jawab ya, kayak misalnya anak udah ditemenin belajar belum, mana yang lebih penting, ikut nimbrung ngobrol apa nemenin anak belajar matematika gitu ya, apalagi sistemnya daring. Nah itu yang kemudian hal-hal sepele tadi coba ditimbang dulu, mana yang lebih penting bagi hidup kita. Kalau kita merasa oh ya ternyata nggak bermanfaat ya, ngapain, kan lebih baik keluarga ya. Benar-benar. Oke. Yes, balik lagi di Inspirasi dan Mandiri Ngopi Sehat bersama Humanika Consulting ya. Ini masih ada Mbak Ruri nih, psikolog dari Humanika Consulting. Kita masih bahas mengenai menghadapi nyinyiran tetangga. Banyak ya. Pasti semua orang ini pernah punya kasus. Ya, karena nama hidup bertetangga itu nggak mungkin mulus-mulus aja ya. Aku bilangnya apa ya Mbak Ruri? Bertetangga itu kayak nemu jodoh kan. Kita nggak bisa tahu bahwa ya namanya suami kita aja belum tentu nggak ada berantemnya, pasti ada berantemnya, pasti ada nggak sepemikirannya, apalagi namanya tetangga, bukan cuma satu orang kan. Bener ya Mbak Ruri ya. Nyangkutin Mbak Stella ngomong tadi ya, kalau nyari lingkungan itu kayak nyari jodoh ya. Nah kalau nyari jodoh itu kan konsepnya apa coba? Kan kita nggak boleh terburu-buru ya Mbak. Bener dong. Kita harus kenal dulu dia itu siapa, latar belakang keluarganya bagaimana, itu penting banget. Karena kalau kita nggak tahu itu, pasti nanti dalam perjalanannya ada hambatan. Nah, sama sih Mbak, sama dengan lingkungan tempat tinggal. Kita mau tinggal di satu tempat, seharusnya kita pelajari dulu di situ bagaimana sih. Karena kalau udah kita nyemplung di sana kan kita tinggal bukan sehari 2 hari gitu ya. Tapi pilihan, itu adalah pilihan. Kalau mau langsung nyemplung boleh. Tapi ada konsekuensinya loh nanti. Apakah tetangganya suka ribet kah? Tetangganya mungkin bukan cuma nyinyir aja gitu ya, pelit, jalanan misalnya dikuasain semuanya, orang lain nggak boleh. Ini kan banyak ya parkir, mobil 5, garasinya nggak punya, tapi mobil 5 parkir semua di jalan. Itu ganggu loh Mbak Ruri, beneran. Betul. Tapi memang ini menjadi PR ya, PR kita semua ya, karena bicara tentang toleransi, bicara tentang zaman dulu sama sekarang tuh beda banget gitu ya. Kalau dulu masih ada empatinya sama orang lain. Kalau sekarang kan lebih individual ya Mbak ya. Betul. Dengan semakin individual, orang-orang seperti itu. Lebih banyak yang grouping yang sesuai dengan dianya sendiri, karakternya dia. Yang dominan yang akhirnya mengarahkan dan sebagainya. Yang rugi adalah tadi orang-orang yang
sebenarnya pengennya hidup tenang, tapi dengan hidup tenang justru dia menjadi itu terganggu gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Gimana ya cara nyikapinnya ya tadi? Pahamin dulu karakternya. Kalau memang orang itu sudah nggak bisa dirubah, sementara kita tinggal di situ, pilihannya kan sebenarnya ada sama kita ya. Mau diambil hati atau gitu ya, mau dibiarin aja. Kalau mau diambil hati ya lebih baik pindahlah supaya mentalnya sehat ya. Tapi kalau ternyata kita kan tinggalnya di situ, gimana ya, sudah berarti mau nggak perlu diambil pusing, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, kayak gitu sih Mbak Stella. Mbak Ruri, terakhir nih, tips sama trik agar terhindar dari kebiasaan membicarakan orang lain. Yang pertama, yang paling gampang adalah memulai dalam diri kita sendiri dan juga keluarga. Pahamin dulu sebenarnya kita tuh kekurangannya apa sih, kelemahan kita apa sih. Kan kita pengen jadi pribadi yang berkualitas ya. Nah, kalau memang kita sudah tahu nih kelemahan saya ini gitu ya, itu yang coba diperbaiki. Kalau misalnya kita sudah berumah tangga, saya rumah tangga, kewajiban saya sudah saya jalankan dengan baik belum? Misalnya ibu rumah tangga, nemenin anak belajar, saya sudah belum ketika berbagi peran dengan suami ya. Kalau saya libur, saya sudah punya waktu family time belum? Lalu mana yang lebih penting? Bergabung dengan tetangga atau ini? Atau dengan keluarga gitu. Jadi yang lebih penting adalah mulai dari diri sendiri dulu, lihat diri kita sudah tepat atau belum, sudah sesuai belum kewajiban kita dengan hak kita, sudah sesuai belum kita laksanakan. Kalau belum, prioritaskan itu dulu, karena tadi itu yang lebih berdampak positif bagi hidup kita ketimbang kita kumpul-kumpul untuk gibah atau dengerin gibah teman-teman atau lingkungan kita. Lebih baik fokus sama keluarga. Ngumpulin hal-hal yang positif aja ya. Pokoknya kalau ada tetangga nyinyirin kita, lo ngomongin gue bodoh amat gitu ya Mbak Ruri ya. Mbak Ruri, terima kasih banyak ini dari Humanika Consulting, Ngopi Sehat. Ini pastinya biar lebih sehat nih mental kita juga. Jadi nggak usah yang namanya tuh dengerin nyinyiran orang ya. Kita ngelakuin aja, jangan sampai kita jadi pelaku nyinyiran ya. Betul. Gitu aja sih. Pokoknya ngelakuin hal-hal yang positif aja lah di dunia ini ya, biar lebih sehat mental kita. Karena kalau di dalam mental yang sehat itu adalah ada juga jiwa yang sehat. Gimana sih? Ya benar ya. Di dalam mental yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Raga yang kuat. Ya gitulah Mbak, pokoknya. Ribet amat. Mbak Ruri, terima kasih banyak. Baik, Mbak Stella. Selamat pagi semua. Saya dengan Ruri Puji Santoso atau biasa dipanggil Ruri dari Humanika Consulting. Jangan lupa ya, nonton videonya dan like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk di-follow. Terima kasih teman-teman. Mbak Ruri, terima kasih banyak waktunya. Mbak Stella. Salam buat teman-teman di Humanika ya, Mbak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.